Yang kami hormati Camat Pacar, yang kami hormati pimpinan lembaga sebagai peserta rapat yang sempat hadir pada kesempatan ini. Singkatnya, kita semua yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat memberkati perempuan Kabupaten atas rahmat dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. PKK Kecamatan Pacar, wanita sekecamatan Pacar, anggota PKK Desa sekecamatan Pacar, supaya tidak ada lagi perbedaan laki-laki dan perempuan. Perbedaan secara alamiah oke lah. Tapi perbedaan dalam hal kerja, dalam hal jabatan, dalam hal apapun sudah tidak ada gap-nya lagi. Dan advokasi layanan perempuan dibuka secara resmi. Terima kasih. 77% itu kekerasan diabetes, keluar diabetes yang lain. Pekerjaan swasta selalu didominasi oleh laki-laki. Nanti kita akan melihat kenapa sampai seperti itu. Yakines, kami aktif dalam isu gender, kemudian perubahan iklim, juga dalam isu konservasi, kemudian dalam pertanian berkelanjutan rentan. Di sini perempuan khususnya sangat sekali kekurangan kerugian bagi kaum ibu-ibu untuk semuanya. betul kan? Nah, tapi kita lihat di sini, next kakak, hambatan terhadap keterlibatan perempuan. Meskipun kontribusi perempuan ini sudah nyata, tapi ada hambatan. Nah, ini yang penting. Hambatannya itu apa? Yang pertama, perempuan ini tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Sering terlibat tidak dalam kegiatan khusus atau musrebakdes. Terlibat tidak mama? Oh, itu. Mereka terlibat, tetapi suara mereka tidak didengar. Jadi ini sekalian menyebabkan pengalaman, kebutuhan dan solusi yang ditawarkan perempuan kurang terdengar dan kurang terakomodasi dalam kebijakan. Karena tidak tahu apa kepentingan perempuan ini. Tidak ada yang menyuarakan ikut, lalu saat ikut menyampaikan apa yang dibutuhkan. Vokal, omongnya, kami merasakan dampaknya Bapak. Bantu kami kaum perempuan supaya tidak sulit lagi untuk mencari pangan, mencari air. Tapi bagaimana kalau mereka tidak akui atau tidak dengar suara perempuan? Jadi, oke. Selama ini mungkin tidak terdengar ya Mama ya. Semoga nanti setelah ini oke, ya Mama. Ketika suara kita tidak didengarkan, semoga setelah ini dalam kegiatan-kegiatan suara Mama mereka didengarkan. Terus saja menyampaikan hal yang Mama mereka rasakan. Kemudian, kurangnya pengakuan terhadap pengetahuan lokal. Perempuan ini banyak sekali pengetahuan lokalnya. Entah itu dalam adaptasi lingkungan, pola cuaca lokal, tanaman pangan, konservasi, sering dianggap sebagai pengetahuan yang informal, bukan formal, sehingga tidak dihargai dalam proses perencanaan formal. Jadi, padahal pengetahuan ini sangat relevan dalam membangun ketahanan komunitas terhadap perubahan iklim. Next. Nah, kita lihat di sini, mengapa peran perempuan penting dalam aksi iklim? Ya, peran perempuan itu penting karena kekayaan pengetahuan lokal dan keterampilan adaptif. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang ekosistem lokal, siklus musim,
dan juga lebih khususnya strategi bertahan hidup dalam kondisi sulit. Iya, dari hati sekali. Lalu, perempuan sebagai agen perubahan dalam komunitas. Ketika diberi ruang, perempuan terbukti mampu menjadi pemimpin perubahan di tingkat komunitas, memperkuat solidaritas sosial dan mendorong inovasi dalam aksi iklim. Kemudian lagi, keadilan sosial dan efektivitas program. Jadi, mengintegrasikan perempuan secara penuh dalam program perubahan iklim bukan hanya sosial keadilan, tapi juga meningkatkan efektivitas. Mungkin ini juga ada kasus di tengah masyarakat, tetapi ini tidak disalurkan sesuai dengan peraturan atau peraturan yang mungkin sedang berlaku. Tetapi yang menjadi kendala adalah orang-orang atau masyarakat sekitar yang dianggap sebagai tokoh masyarakat atau orang kecamatan. Kebetulan saya sebagai ketua TPP kecamatan di Pokja 2, di mana di sini menangani tentang pendidikan dan di dalamnya berkaitan dengan ekonomi kreativitas lokal, kerajinan tangan dan lain-lain sebagainya. Mumpung di sini ada perwakilan dari dinas. Baik, terima kasih. Ini perwakilan dari guru. Begini Bapak, ini ada kasus kami punya di sekolah. Ini berkaitan bantuan. Jadi banyak siswa itu yang tidak dapat PIP, itu kendalanya di bantuan. Karena data itu connect dengan Dapodi itu. Kalau siswa itu punya bantuan PKH atau bantuan-bantuan lain, karena Dapodi minta itu untuk lengkapi datanya, sehingga siswa itu bisa saja dapat PIP-nya. Mungkin itu dari saya kembalikan. Terima kasih. Kelembagaan, maka di kecamatan dan juga harus dijabarkan di desa melalui PNS. Tingkat bawah juga harus diperkuat. Tenang saja Bu ya. Nah, sosialisasinya sampai nanti ke pemerintah desa, terutama melalui, apalagi hadirnya PKK justru mendorong kami untuk mendongkrak dan menghapus segala bentuk kejahatan-kejahatan kecil lah, boleh saya katakan demikian. Jadi terima kasih atas masukannya. Lalu dari Bulodin, pendidikan dan ekonomi kreatif. Masih kurang. Akan tetapi ada tenaga-tenaga yang memiliki sertifikat. Jadi misalnya pendamping anak, itu tenaga kesejahteraan sosial pendamping anak. Kemudian memang kami tidak ada psikiater, hanya ada psikolog. Dan seperti yang sudah disampaikan, nanti akan dibentuk PTD. Tapi selama ini kami juga bekerja sama dengan LK3. LK3 itu terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang cukup mumpuni, yang bisa punya pengalaman dalam penyelesaian persoalan. Seperti kasus yang hari ini yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, itu ditangani oleh kami dan LK3 atau dari berbagai lembaga yang hadir. Jadi setelah kita melaksanakan kegiatan yang dari awal, ini sudah mau masuk pada sesi terakhirnya. Ini ada surat pernyataan komitmen. Jadi sebetulnya yang tanda tangan ini kita semua, ya. Tapi di sini atas nama saya saja. Jadi yang hadir ini adalah ibu ketua PKK dari desa. Jadi oleh karena itu saatnya juga ibu-ibu ketua PKK juga ini mengambil peran. Jadi saya yakin bahwa kepala desa atau bapak-bapak desa ini, ya silakan direncanakan programnya apa sesuai dengan apa yang didapat hari ini. Jadi program yang mendukung untuk kesetaraan gender ini. Jadi jangan terlalu pikir yang berat atau program-program yang besar, yang sederhana saja. Itu program pemberdayaan perempuan atau penerapan dari 10 program PKK itu bisa dimasukkan dalam kegiatan ini. Tentu harapannya saya tunggu nanti kita evaluasi APBDes itu di tingkat kecamatan itu bulan 2. Ada program yang muncul. Karena kalau tidak nanti, maka saya akan minta kepala desa untuk kembalikan lagi mana bagian dari ibu-ibu PKK. Ya. Jadi itu komitmen kita bersama.
Mari kita tepuk tangan.